Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Rohmi Safitri, mahasiswa Magister Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar melakukan analisis butir soal dengan menggunakan program Quest. Hal pertama yang perlu kita persiapkan ketika menggunakan program Quest yaitu kita perlu membuat sebuah folder khusus. Nah, di sini saya sudah membuat folder khusus yang saya beri nama analisis Quest. Kenapa saya perlu membuat folder khusus ini adalah karena nanti hasil dari analisis Quest akan secara otomatis keluar di dalam folder yang sama dengan program Quest yang kita jalankan. Oleh sebab itu, untuk memudahkan dalam pembacaan, maka saya perlu membuat folder tersendiri. Nah, di dalam folder ini saya juga sudah menyiapkan yang pertama ada data siswa, kemudian ada aplikasi Quest yang akan kita jalankan, dan ada sintaks data siswa yang berisi perintah yang akan kita gunakan saat menjalankan program Quest. Kita lihat yang pertama yaitu data siswa. Data siswa itu berisi kode siswa yang kita berikan dengan pilihan jawaban yang sudah diberikan siswa pada saat mengikuti tes. Nah, di sini saya menggunakan siswa itu berjumlah 30 orang yang saya beri nama atau saya berikan kode di sini dari ID 001 sampai dengan ID 030. Kemudian untuk butir jawabannya yang diberikan oleh siswa juga kita tuliskan untuk masing-masing siswa. Jadi di sini misalnya untuk siswa yang pertama di sini dia menuliskan dia di BA dan seterusnya sampai terakhir kita tuliskan. Nah, di sini saya menggunakan butir soal dengan jumlah 25 nomor. Untuk pilihan jawabannya yaitu dari A, B, C, dan D. Nah, untuk yang selanjutnya yang perlu kita persiapkan juga adalah sintaks data siswa. Nah, apa saja sih isi dari sintaks data siswa? Yang pertama yaitu ada title. Title itu merupakan judul yang akan kita berikan kepada hasil analisis nanti. Jadi di sini saya sudah memberikan judul yaitu analisis butir soal menggunakan Quest. Untuk baris berikutnya yaitu data file. Data file ini merupakan data yang nanti akan diambil oleh program Quest untuk kemudian dia olah, dia lakukan analisis seperti itu. Nah, atau kita tadi sudah membuat file data siswa, gitu ya, namanya data siswa, maka kita tuliskan di sini data siswa.txt. Untuk baris berikutnya yaitu quotes. Quotes ini merupakan jawaban yang sudah kita berikan, gitu ya. Karena tadi di jawaban yang kita berikan di data siswa, ini tadi untuk pilihan jawabannya itu hanya A, B, C, D, maka di sintaksnya kita tuliskan untuk quotesnya A, B, C, D. Jika teman-teman membuat kunci jawabannya itu berupa A, B, C, D, E, maka juga dituliskan A, B, C, D, E. Baris berikutnya yaitu format name. Format name di sini merupakan kolom dari ID yang sudah kita berikan. Jadi di sini untuk kode siswanya kita berikan dari kolom 1, 2, 3, 4, 5, maka kita tuliskan untuk format name-nya yaitu 1 sampai 5. Kemudian items ini menunjukkan kolom dimulainya jawaban yang sudah diberikan oleh siswa. Karena di sini kita mulai dari kolom ke-6, maka kita tuliskan di sini dari angka 6. Jumlah butir soal yang kita berikan tadi ada 25, maka jumlah jawabannya itu nanti menunjukkan dari kolom ke-6 sampai dengan kolom ke-30. Baris yang berikutnya yaitu K. K ini menunjukkan kunci jawaban dari soal tes yang kita berikan. Baris yang berikutnya yaitu ada set width. Set width ini menunjukkan ukuran kertas atau ukuran halaman. Jadi untuk set width ini tidak perlu diubah.
Yang berikutnya yaitu estimate. Estimate ini menunjukkan perintah yang akan kita berikan kepada program quest. Nah, di sini kita lihat karena kita menginginkan nanti ada 4 data, maka di sini kita juga perlu memasukkan perintah untuk keempat data tersebut. Nah, yang pertama kita nanti menginginkan analisis secara lengkap, maka kita tuliskan di sini show data 01 analisis lengkap titik out. Ini nanti akan menunjukkan hasil analisis lengkap secara simultan. Baris yang berikutnya show items yang kita beri nama data 02 analisis item titik out. Ini nanti akan menunjukkan analisis dari item atau butir soal secara singkat. Kemudian showcase kita beri nama data 03 analisis case titik out. Ini nanti akan menunjukkan hasil analisis terhadap setiap testi yang mengikuti tes ini. Kemudian ada internal kita beri nama data 04 gabungan titik out. Ini nanti akan menunjukkan keseluruhan data dari item secara lengkap. Kemudian yang terakhir adalah quit. Quit ini menunjukkan perintah untuk mengakhiri program quest. Nah, setelah sintaksnya sudah selesai kita buat, maka langkah selanjutnya yaitu kita sudah siap untuk menjalankan program quest. Langsung kita buka. Nah, ketika program quest sudah bisa terbuka, maka kita ketikkan submit spasi sintaks data siswa .txt. Nah, jadi di sini untuk menuliskannya itu tidak boleh salah karena sintaksnya tadi kita beri nama sintaks data siswa, maka di sini kita juga tuliskan sintaks data siswa .txt. Kemudian klik enter. Nah, setelah itu kita bisa melihat ada 4 hasil analisis yang sudah keluar. Hasil analisis ini akan masuk ke dalam folder yang sama dengan program quest yang kita jalankan. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca hasil analisis ini satu persatu. Yang pertama yaitu data 01 analisis lengkap.out. Kita buka terlebih dahulu dengan menggunakan program Notepad. Nah, di sini yang pertama kita bisa melihat di sini merupakan title atau judul yang sudah kita berikan tadi, yaitu analisis butir soal menggunakan quest. Data filenya di sini kita lihat bersumber dari data siswa.txt. Kemudian untuk data formatnya, name-nya 1-5 dengan items 6-30, jadi sudah sesuai ya. Kemudian di sini kita lihat untuk probability levelnya, yaitu 0,50. Di sini menunjukkan kemungkinan siswa itu menjawab benar atau salah, yaitu sebesar 0,50. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk validata codes-nya sesuai dengan yang kita isi tadi, yaitu ada A, B, C, D. Di sini kita lihat untuk jumlah siswa yang mengikuti tes ini yaitu sejumlah 30 siswa atau 30 case dengan jumlah butir soal sebanyak 25 items. Yang berikutnya kita lihat di sini no case, deletes or anchors, dan juga ada no item, deletes or anchors. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak ada case ataupun item ataupun anchors yang tidak diikut sertakan di dalam tes. Atau bisa juga diartikan sebagai semua case, item, dan anchors itu dilakukan analisis. Nah, untuk selanjutnya kita lihat yaitu ada summary of item estimates. Bisa kita lihat di sini untuk reliability
of item estimate-nya yaitu sebesar 0,86. Semakin tinggi reliability of item estimate, itu menunjukkan bahwa itemnya itu semakin fit atau cocok untuk digunakan dengan model rush. Nah, untuk ketentuannya sendiri, yaitu sebuah item itu dikatakan fit jika dia berada dalam rentang antara 0,77 sampai dengan 1,30. Karena di sini reliability of item estimate-nya itu 0,86, maka dikatakan bahwa itemnya ini fit dengan model rush. Untuk selanjutnya, summary of case estimate. Bisa kita lihat di sini untuk reliability of case estimate-nya yaitu berada dalam angka 0,63. Semakin tinggi reliability of case estimate artinya bahwa pengukuran ini semakin meyakinkan untuk digunakan. Artinya ketika nanti dilakukan pengulangan, maka hasilnya akan menunjukkan semakin konsisten. Nah, untuk selanjutnya di sini ada item estimate atau thresholds-nya. Jadi untuk item estimates atau thresholds ini menunjukkan distribusi dari setiap butir soal. Kita lihat untuk tanda XX ini yang berada di sebelah kiri garis, ini menunjukkan jumlah siswa yang menjawab butir soal tertentu. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini menunjukkan nomor butir soal yang dijawab oleh siswa. Semakin atas itu menunjukkan bahwa soalnya semakin sulit, sedangkan semakin ke bawah ini menunjukkan soalnya semakin mudah. Di sini kita lihat untuk butir soal nomor 19 itu merupakan soal yang paling sulit, sedangkan nomor 18 dan nomor 21 itu adalah nomor soal yang paling mudah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada item fit. Ini menunjukkan untuk butir soal yang mana saja yang fit digunakan pada model ini. Nah, kita lihat di sini untuk butir soal yang fit itu berada dalam rentang antara garis titik-titik. Jadi, kalau kita lihat di antara garis titik-titik ini ada item-item. Jika dia berada di dalam rentang ini maka dikatakan dia fit. Namun jika dia berada di luar rentang ini maka dikatakan dia tidak fit. Sebagai contoh misalnya untuk item yang pertama, karena dia berada di sini di dalam rentang, maka dikatakan bahwa item 1 ini merupakan fit. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh untuk item nomor 9, karena dia berada di luar dari rentang, maka dikatakan bahwa dia tidak fit. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba membaca data yang kedua, yaitu analisis item.out. Kita buka terlebih dahulu dengan menggunakan program Notepad. Nah, ini yang pertama, kita melihat di sini ada judul. Kemudian untuk analisisnya yaitu item estimates difficulty and tools in input order. Jadi untuk data yang kedua ini yang akan dianalisis yaitu tingkat kesukaran dari setiap butir soal. Untuk item name ini menunjukkan nama dari setiap butir soal. Karena tadi kita menggunakan soal itu berjumlah 25 nomor, maka di sini untuk itemnya bisa kita lihat itemnya itu ada dari item 1 sampai dengan item ke-25. Kemudian untuk skor di sini menunjukkan jumlah siswa yang menjawab dengan benar untuk masing-masing item. Misalnya di sini untuk item yang pertama, item 1, jumlah siswa yang menjawab dengan benar
itu berjumlah 16 orang. Kemudian untuk maksimal skornya yaitu ada 30. Jadi 30 ini menunjukkan jumlah siswa keseluruhan yang menjawab item nomor 1. Untuk difficulty di sini untuk item 1 dia menunjukkan angka 0,52 atau berada pada rentang min 1 sampai dengan 1. Sehingga item 1 atau butir soal nomor 1 itu dikategorikan dalam butir soal yang sedang. Contoh yang lain yaitu misalnya item nomor 5. Item nomor 5 di sini untuk difficulty-nya yaitu menunjukkan angka min 1,68 sehingga item 5 dikategorikan sebagai soal yang mudah. Kemudian kita lihat di sini untuk item 13, item has perfect score. Artinya item 13 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, seluruh siswa menjawab dengan benar atau tidak ada satupun siswa yang menjawab dengan benar item nomor 13. Sehingga item 13 ini karena dia tidak mempunyai daya beda antara butir jawabannya, antara jawaban A, B, C, D, sehingga siswa bisa menjawab dengan benar secara keseluruhan atau menjawab dengan salah secara keseluruhan, maka dianggap item nomor 13 ini sebagai item yang tidak baik atau buruk sehingga perlu diganti dengan item yang lain seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membaca data yang ketiga yaitu analisis case.out. Jadi yang pertama itu ada title-nya. Untuk analisis di data yang ketiga ini yaitu case estimates in input order. Artinya bahwa analisis yang ketiga ini menunjukkan analisis terhadap setiap siswa atau setiap testi yang mengikuti tes ini. Nah, yang pertama ada data name. Name itu menunjukkan data setiap siswa yang mengikuti tes ini. Karena tadi untuk siswa yang mengikuti tes itu berjumlah 30 orang, maka di sini ID-nya itu sampai dengan ID ke-30. Kemudian untuk skor itu menunjukkan jumlah butir soal yang dijawab dengan benar oleh siswa. Jadi misalnya di sini untuk siswa ID 001 dia menjawab 12 nomor yang benar dari 24 nomor. Nah, tadi kan untuk jumlah butir soal yang digunakan dalam tes ini adalah 25 nomor, namun ternyata ada satu butir soal yang menunjukkan nilai sempurna sehingga tidak diikutsertakan kembali dalam analisis. Untuk soal yang memiliki skor sempurna yaitu item nomor 13 itu harus diganti dengan butir soal yang lain seperti itu. Nah, kemudian untuk data estimate-nya, nah sebagai contoh misalnya di sini untuk siswa 1 dengan ID 001 estimate-nya adalah 0,00, maka dia berada pada rentang min 1 sampai dengan 1 sehingga dikatakan bahwa siswa 1 ini memiliki kemampuan sedang. Contoh yang berikutnya misalnya untuk siswa dengan ID 003 nilai estimate-nya itu adalah 2,49 sehingga dikatakan bahwa siswa dengan ID 003 ini memiliki kemampuan tinggi. Nah, contoh yang lain misalnya untuk siswa dengan ID 019 nilai estimate-nya yaitu min 1,46, artinya bahwa siswa dengan ID 019 itu memiliki kemampuan rendah. Yang berikutnya kita akan membaca data yang keempat yaitu gabungan.out.
Nah, jadi yang pertama di sini ada title-nya. Kemudian untuk yang dianalisis yaitu berupa item analysis results for observed responses. Jadi di sini akan menunjukkan hasil dari analisis butir soal secara keseluruhan dari masing-masing butir soal. Kita lihat di sini yang pertama ada item 1. Kemudian karena nanti butir soalnya ada 25 nomor, maka di sini akan ditampilkan untuk hasil analisis dari setiap masing-masing butir soal sampai dengan item yang ke-25. Kita mulai dari item yang pertama sebagai contoh. Nah, di sini ada kategoris A, B, C, D. A, B, C, D ini menunjukkan pilihan jawaban, dengan B ini merupakan kunci jawabannya. Kita lihat untuk account ini menunjukkan jumlah siswa yang menjawab dari masing-masing butir jawaban. Jadi untuk siswa yang menjawab dengan pilihan jawaban A itu berjumlah 4, yang menjawab B berjumlah 16, yang menjawab C 3, dan yang D 7. Sementara tidak ada yang kosong atau semua siswa menjawab dengan pilihan A, B, C, dan D. Untuk persen di sini menunjukkan persentase dari siswa yang menjawab. Kemudian untuk poin biserial itu menunjukkan daya beda dari masing-masing butir jawaban. Kemudian untuk threshold ini menunjukkan tingkat kesukaran dari item. Nah, jadi untuk selanjutnya cara membaca item yang kedua dan selanjutnya itu sama seperti cara membaca di item yang pertama. Nah, bagaimana dengan soal yang memiliki perfect score tadi atau item ke-13? Kita lihat untuk item 13 dengan pilihan jawaban A, B, C, D, ternyata itu ada 30 siswa yang menjawab dengan jawaban A, atau bisa juga diartikan bahwa seluruh siswa menjawab dengan jawaban yang benar karena A merupakan kunci jawabannya. Nah, sehingga poin biserialnya di sini kita lihat dia tidak mempunyai daya beda antara jawaban A, B, C, dan D, sehingga diartikan item 13 ini butir soal yang tidak baik dengan kemungkinan bisa untuk mengganti soalnya atau mengganti pilihan jawabannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Demikianlah pemaparan saya tentang bagaimana melakukan analisis butir soal dengan menggunakan program Quest. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.